saya tuh ada kekhawatiran gini, menyusutnya jumlah petani. Petani kita itu usianya udah semakin sepuh-sepuh. Ada sih, sekarang petani milenial itu kan. Khawatirnya nih, banyak kekhawatiran itu hanya ada di etalase sosial media aja itu petani milenial. Yang kecil-kecil ini kan sangat terbatas kemampuannya. Nah makanya Pak usul kami yang kecil-kecil ini mbok mendapat perhatian dari pemerintah. Mau dia juga UMKM. Pemerintah kan memberikan perhatian kepada UMKM. Assalamualaikum kawan baik Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya, tamu istimewa Mas Tarto, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pedagang Dan pengusaha beras Indonesia. Ya, Perpadi, jangan keliru dengan Pepadi. Lo Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia. Gitu. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas Tarto. Oh ya, selamat Pak Nur Iswan Channel, Ketua Umum. Karena menyangkut perpadi, ada hubungannya dengan beras. Ketika harga komoditi pertanian yang lain atau bahan pokok lain gonjang-ganjing, minyak goreng, ayam, daging, ya kan, kemudian kedelai. Nah, alhamdulillah beras ini stabil. Apakah karena peran dari Ketua Umum Perpadi dan para anggotanya menstabilkan, atau karena takut sama Satgas Pangan makanya stabil? Ya tentunya begini ya. Yang paling utama menentukan pasti kaitannya dengan stok. Karena supply dan demand kan. Jadi kalau stoknya cukup, itu akan cenderung kepada stabil tadi. Karena kebutuhannya tercukupi. Dengan catatan distribusinya tidak ada gangguan. Kan gitu. Jadi itu pada utamanya di situ. Nah, tentunya utama di situ itu kita harus melihat situasi secara keseluruhan sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini kan gitu. Nah, kita tahu kan produksi padi itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Jadi iklim, maksud saya iklim cuaca ya, terdiri dari cuaca dan curah hujan dan sebagainya. Kenapa? Karena dari 7,4 juta hektar lahan sawah itu kan tidak semuanya terairi dengan irigasi teknis dari bendungan. Jadi dia sebagian dipenuhi airnya dari air hujan. Baik air hujan yang ditampung dalam embung-embung kecil maupun melalui sungai. Jadi di situ. Nah, dengan situasi La Nina yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, itu pengalaman saya selama puluhan tahun, itu biasanya akan meningkatkan intensitas tanam dan sekaligus meningkatkan luas panen. Nah, sehingga apa? Produksinya akan tercapai manakala produktivitasnya bisa tercapai. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini paling tidak itu hama penyakit juga tidak terlalu serius. Nah, jadi gangguan iklimnya banjir juga tidak. Sehingga justru luas tanamnya bisa tercapai lebih dari 10,5 juta hektar dengan produktivitas sekitar 5 ton gabah lebih. Nah tentunya itu
cukup untuk kebutuhan masyarakat kita selama 1 tahun. Ditambah lagi, memang kita sudah pernah impor yang relatif besar waktu itu. Kalau nggak salah 2,8 juta. Nah, itulah yang menjadi carry over untuk ketersediaan pangan khususnya beras di dalam beberapa tahun terakhir ini. Makanya kan itu kalau udah berasnya misalkan juga gonjang-ganjing kayak minyak goreng, ya itu bahaya tuh, bisa. Ya, betul. Jadi itu faktor utama ya. Yang pertama adalah ketersediaan atas dasar produksi, plus kemudian masih ada sisa impor yang lalu. Nah, yang kedua tentunya bagaimana kita instrumen apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak bergejolak. Nah, salah satunya pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi. Ini juga untuk nyetop. Menahan harga supaya tetap stabil, tidak gonjang-ganjing. Nah, persoalannya kenapa HET ini bisa menahan? Karena memang kebetulan ya kita bisa mengendalikan harga di tingkat gabahnya. Tapi ini untuk beras premium. Kalau beras medium memang tidak tercapai sebenarnya. Harganya itu di atas harga 9.800 kalau jabatan medium. Kan medium 9.450 kan. Kalau di Pulau Jawa gitu. Jadi sebenarnya tidak tercapai. Nah, tapi memang Kementerian Perdagangan mengatakan HET hanya acuan. Meskipun juga ada instrumen lain, ya ada Satgas. Satgas ini tentunya juga pasti ada pengaruhnya kan. Siapa yang akan menaikkan kan nanti Satgas bisa turun tangan kan, kira-kira begitu. Nah, tapi dengan beberapa instrumen itu, apalagi kalau terjadi gejolak harga, Bulog pun punya stok yang cukup waktu itu. Itulah yang menjadi kekuatan bagaimana kita stabil. Meskipun sebenarnya teman-teman kami yang di lapangan ini mengeluh sebenarnya karena begini, sebagian besar kan 95%-nya kan penggilingan padi kecil. Penggilingan padi kecil ini kan tidak mampu memproduksi premium. Medium pun minus. Rata-rata. Dia kadang-kadang takut juga untuk menjual harga tinggi. Karena apa? Udah laku. Karena HET tadi. HET-nya kan rendah. Nah, sehingga apa? Inilah yang harusnya menjadi perhatian juga gitu loh, yang kecil-kecil ini. Kalau istilah saya, yang kecil-kecil ini adalah jaringan semut. Jaringan semut. Kebutuhan nasional beras kita tuh berapa? Ya, sekitar hampir setahun 30 juta lah. 30 juta hampir ton 30 beras. Juta ton beras. Produksi kita kan sekitar 31, 32 gitu ya, kira-kira itu. Par lah. Ya, artinya tapi kan kita masih punya stok yang lalu itu gitu loh. Yang jadi impor. Dari stok-stok itu akhir tahun itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1-2 bulan ke depan yang belum panen. Karena kan gini, pola panen kita ini kan ada 6 bulan rata-rata ya, 6 bulan surplus, ada 6 bulan minus. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan bulanan dengan produksi ya. Nah, kapan itu minus? Biasanya dimulai pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kadang-kadang sampai Maret kalau terjadi El Nino. Tapi ini kan tidak terjadi. Sehingga kan panennya berapa kali setahun? Setahun 2 kali. 2 kali. Panen rayanya ya. Panen raya ya. 2 kali raya. Itu bulan biasanya, apa aja itu? Kalau cuaca normal, apalagi La Nina, itu
Maret April itu sudah panen raya. Panen raya pertama. Panen raya kedua Juli Agustus. Nah, kalau terjadi kemunduran karena El Nino, itu bisa saja panen rayanya baru April. Sehingga nanti panen raya keduanya menjadi berkurang. Jadi mungkin hanya Agustus gitu, tapi jumlahnya juga biasanya berkurang kalau terjadi El Nino. Jadi ini pola ini terjadi seperti itu. Jadi produksi lebih itu terjadi pada bulan-bulan sekarang ini. Maret, April sampai nanti Mei itu masih lebih. Nanti Juni kurang sedikit, Juli lebih lagi. Agustus lebih. September mulai imbang, kemudian Oktober biasanya mulai kurang, November, Desember, Januari. Nah, inilah yang harus disediakan stok oleh pemerintah. Pada saat-saat kurang itu pemerintah harus siap dengan stoknya. Begitu kurang, glontor. Kurang, glontor. Jadi mekanisme itu saja sebenarnya yang dilakukan dan sekarang terjadi. Nah, alhamdulillah bahkan kemarin itu ada kerjasama antara Bulog dengan anggota kami yang di lapangan. Maksudnya bentuk kerjasama dalam bentuk penyediaan stok. Ada istilah dengan buyback itu kan. Jadi buyback itu maksudnya gimana? Stok Bulog membeli dari penggilingan padi anggota kami, kemudian nanti disimpan di Bulog. Setelah itu pada saat paceklik tadi itu dijual kembali ke yang supplier kita tadi itu, anggota kami, kemudian untuk mengisi pasar. Nah, ini kalau ini bisa dilakukan seperti itu, ini adalah menjadi salah satu cara untuk menstabilkan harga tadi. Nah, kalau memang betul-betul kurang, itu bisa dihitung kan nanti. Ya itu tugasnya pemerintah, misalnya terpaksa harus impor misalnya. Untuk jagain stoknya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang kan memang kita cukup. Kita cukup sehingga sampai hari ini tidak terjadi gejolak harga. Apalagi menjelang Lebaran puasa bulan depan, kemudian Lebaran Mei tidak akan terjadi gejolak. Harusnya tidak terjadi gejolak karena baru panen raya. Seperti itu. Pas ya. Pas. Nah, Mas Tarto melihat dunia perberasan nasional kita itu dari sisi para pelakunya ya, itu seperti apa? Ya, ini yang kita memang harus hati-hati. Saya selalu termasuk yang berpikiran bahwa beras ini tidak bisa diliberalkan, tidak bisa dilepas ke pasar begitu saja. Artinya mekanisme pasar penuh. Maka dari itu sebenarnya kami juga sudah menghimbau kepada pemerintah, mestinya pelaku-pelaku bisnis ini harus betul-betul jangan sampai diinternalisasikan gitu loh. Maksudnya diinternalisasikan? Maksudnya terbuka untuk asing gitu. Ini bisa berbahaya gitu loh. Ini yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Jadi lebih baik ya kita mendorong pelaku-pelaku yang sudah ada, karena begini sebenarnya persoalannya begini loh. Di Indonesia ini penggilingan padi kita itu ada 169.000 lebih. Kalau tahun 2012 itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu 182.000. Sekarang tinggal 169.000, turun. Nah, di sana penggilingan padi yang didominasi oleh penggilingan padi kecil, 95%-nya. Kemudian yang kecil itu, yang besar itu hanya sekitar 1.000 lebih, kemudian yang menengah itu sekitar 8.000-an lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti terjadi yang besar-besar ini makin besar dan akhirnya
yang kecil-kecil mati. Karena kemampuan untuk memproduksi, kemampuan potensinya ya, untuk bisa memproduksi beras, itu kalau gabah yang ada, itu sebenarnya sudah di bawah, jauh di bawah kemampuan penggilingan padi untuk menggiling gabah. Bahkan kemampuannya itu hampir 3 kali lipat dari produksi gabah kita gitu loh. Sehingga kebijakannya kita jangan membangun baru gitu loh. Oke. Yang sudah ada ini saja yang harus kita dukung, pertahankan, perbaiki, kemudian dilakukan kerjasama antara yang besar dengan yang kecil. Ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Itu yang terjadi di lapangan. Oke. Makanya usul kami, yang kecil-kecil ini kan sangat terbatas kemampuannya. Kenapa? Karena dia sulit mengakses ke bank. Kalau bisa komersialnya malah lebih mahal daripada yang gede itu bunganya. Biasanya gitu. Nah, karena apa? Katanya risikonya lebih besar. Yang kecil. Yang kedua, yang kecil ini juga sulit mengakses pasar. Karena kualitas yang dihasilkan tidak sebaik yang besar. Sebaik yang besar. Oke. Nah, tapi ini kan 95%. Gimana ini? Dan ini ada di desa. Ekonomi pedesaan akan tumbuh kalau ini juga berkembang kan? Nah, makanya usul kami yang kecil-kecil ini mbok mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa memperoleh kredit yang mudah dan murah. Mau dia juga UMKM. Iya. Pemerintah kan memberikan perhatian kepada UMKM. Iya. Iya kan? Jadi dia mestinya bisa mendapat, kalau KUR terlalu kecil, istilah saya tidak nendang untuk merevitalisasi. Cuma 500 juta maksimal. Iya, maksimum 500 juta padahal keperluannya saya hitung itu bisa sampai 2,5 miliar. Iya. Karena dia perlu pengering, perlu penggantian alat-alat yang sudah tertinggal, supaya dia juga bisa menghasilkan beras berkualitas di desa itu. Artinya nilai tambahnya kan ada di desa itu. Iya. Jadi kita membangun dari bawah gitu. Nah, tentunya untuk pemasaran lebih luas, yang kecil-kecil ini juga bisa bekerja sama dengan yang menengah dan besar. Karena dia jangkauannya kan lebih luas. Nah, ini yang harus kita bangun bersama gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi jangan lupa yang kecil-kecil ini direvitalisasi dulu gitu. Sehingga bila perlu yang kecil-kecil ini juga bisa nanti menyediakan untuk cadangan pangan nasional, cadangan beras pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun cadangan beras nasional. Kalau sekarang nggak bisa, karena apa? Kualitasnya nggak memenuhi standar. Pertama itu, yang kedua itu tadi kemampuan produksinya juga. Iya, karena persaingan harga pembelian gabahnya juga kadang-kadang kalah dengan kemampuan yang besar-besar. Iya. Gitu loh. Saya tidak menyalahkan dan tidak mendikotomikan besar dan kecil. Tapi ini kan sudah terjadi di lapangan seperti itu. Mungkin nggak terjadi antara besar dan kecil itu yang kolaborasi itu, dan seperti apa caranya? Ya, kalau menurut saya justru kolaborasi ini harus dibangun. Karena yang besar ini sudah punya pasar, punya merek. Bila perlu dia itu menjadi suppliernya yang kecil-kecil, atau yang kecil-kecil ini memproduksi dengan merek yang sama dengan yang besar. Jadi nanti pasarnya melalui yang besar tadi. Artinya kan kualitasnya beda itu. Loh, kalau semua kan bisa distandarkan. Oh iya. Nah, bila perlu malah saya mengatakan yang besar itu
menjadi bapak asuh yang kecil-kecil ini. Ya seperti inti plasma itu. Inti plasma tapi harus win-win ya. Harus win-win, jangan sampai win-loss gitu loh. Iya. Jadi harus win-win antara besar dan kecil ini. Dan ini kalau sekarang banyak yang sudah terjadi, yang kecil-kecil ini mensuplai yang pada besar. saat panen raya, mensuplai beras pecah kulit misalnya. Iya. Sudah terjadi. Iya. Nah nanti pada saat-saat sudah panen biasa mensuplai kepada yang besar dan menengah besar ini beras di bawah kualitas. Kemudian nanti baru rice to rice-nya diproses oleh yang besar. Nah ini kan kalau dibangun kebersamaan, saya pikir mestinya jalan gitu loh. Jadi tidak boleh ini makin besar sendiri, yang kecil mati. Padahal ini ada di desa gitu loh. Itu bukannya kalau di dunia beras itu sudah terjadi? Kan yang besar tuh beli dari penggilingan-penggilingan kecil tuh, bahan bakunya tuh. Iya. Tapi masih belum maksimal. Maksud saya ini yang harus didorong betul. Sekarang itu justru masih ada persaingan antara yang besar dengan yang kecil berebut gabah. Oh iya. Iya kan? Iya. Sehingga ada istilah gabah berwisata, istilah saya kan. Maksudnya gimana? Iya. Gabah wisata? Berwisata itu begini. Gabah dari Jawa Tengah diambil oleh pengusaha-pengusaha dari Jawa Timur. Nanti panen Jawa Timur pun sebagian nanti dibawa lagi ke Jawa Barat. Kan jadi kayak muter-muter gitu kan. Iya. Nah nanti padahal pasarnya sama. Kalau istilah yang paling gampang tuh begini. Gabah dari Aceh itu dibawa ke Sumatera Utara. Begitu jadi beras dikirim lagi ke Aceh. Nah itu kan sama aja dengan wisata kan. Sama dengan Kan nggak apa-apa. gabah dari NTB, dari Pulau Sumbawa dibawa ke Jawa Timur, diproduksi jadi beras di Jawa Timur, kemudian dibawa balik lagi ke asal Sumbawa. Lah ini kan satu tidak efisien, Oke. ya kan? Yang kedua nilai tambahnya tidak dinikmati oleh yang ada di lapangan. Kan harus ada pemerataan dong gitu kan. Iya. Jadi nilai tambah itu supaya juga dinikmati oleh daerah-daerah itu. Jadi tidak harus membangun yang besar-besar gitu loh. Iya, sekarang kan banyak yang kapasitas rice to rice yang itu. Yang itu. Ya. Tapi kan nggak, sebenarnya bukannya lumrah itu kalau gabah itu berwisata ya kan? Lumrah tapi kalau yang kecil-kecil ini juga berperan dan nilai tambah itu bisa dinikmati di desa itu kan alangkah baiknya kan. Iya. Karena tetap saja ada kelebihan itu ada, sehingga terjadi wisata itu tetap ada. Tapi jangan semua diambil gitu loh. Seolah-olah kan jadi wisatanya menjadi lebih besar dan itu kemungkinan terjadi itu akan terjadi memang. Memang terjadi. Saya tuh ada kekhawatiran gini, menyusutnya jumlah petani itu. Iya. Kan ini pernah ada riset itu petani kita itu usianya udah semakin Betul. sepuh-sepuh. Ya memang ada sih. Sekarang petani milenial itu kan. Tapi kan khawatirnya nih, banyak kekhawatiran itu hanya ada di etalase sosial media aja itu petani milenial. Jadi begini, menyusutnya petani padi itu bisa juga karena konversi lahan. Oke. Bisa saja kan? Bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, memang banyak petani yang generasi muda yang kurang tertarik di on farm. Ini beda. Kalau yang di off farm, saya tahu itu milenial banyak sekali. Di off farm itu di penggilingan, di perdagangan beras itu banyak. Tapi di on farm itu memang yang milenial ini kurang. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita dorong gitu. Nah, untuk itu makanya yang on farm ini harus dikorporasikan.
Nah, korporasi kalau menurut saya tidak harus kan dia harusnya menjadi berkelompok menjadi badan usaha. Artinya dia menjadi koperasi atau badan usaha lain. Atau gapoktan lah, atau kelompok-kelompok tani. Tapi tetap harus menjadi badan usaha. Oke. Nah, tapi dia kan tidak harus menguasai A sampai Z. A sampai Z itu maksud saya harus memiliki kios sendiri. Kios maksud saya itu kios pupuk dan sebagainya. Syukur bisa kalau itu koperasi. Tapi kan tidak harus memiliki penggilingan padi sendiri. Karena kebetulan penggilingan padinya sudah ada di situ gitu kan. Nah, bagaimana ini berkorporasi dengan penggilingan padi yang sudah ada? Apakah dalam bentuk maklun, apakah syukur penggilingan padi kecilnya juga mau nanti suatu saat bagi saham. Kan seperti itu. Nah, itu akan lebih indah kan kalau sahamnya juga saham bersama kan gitu. Iya. Nah, itu akan menjamin tadi itu supaya gabah betul-betul masuk ke situ, kelebihannya oke untuk ditransfer ke daerah lain. Tapi yang mencukupi di daerah itu pun harus tercukupi dari produksi di situ. Jadi tidak harus nanti pada saat tertentu dia harus cari gabah dari tempat lain. Iya. Kan menjadi tidak efisien. Tidak efisien dan pasti tidak akan menjadi kalah bersaing dia. Tapi gini, tantangannya kan terlalu kompleks nih. Ya. Jadi petani misalkan harus panas-panasan, ya kan? Sementara anak muda sekarang ya bekerja di lapangan berpanas-panas dia tuh nggak bisa, ya kan? Penggilingannya nggak punya dryer karena akhirnya mengandalkan panas matahari, ya kan? Karena dryernya nggak merata, jadi kualitasnya jadi turun. Ya. Begitu digiling banyak yang pecah, ya kan? Begitu digiling warnanya jadi hitam, semua hitam. Nah, ini gimana mengatasi ini semua? Ya tadi itu kita kan mesti satu persatu ya. Yang pertama, pertanian kita ini kan selalu dari pihak-pihak tertentu mengatakan pertanian kita tidak efisien. Iya. Karena apa? Karena lahannya sempit. Iya, enggak istilah ekonomi itu enggak dapat skala ekonominya. Nah, sehingga apa? Itulah makanya didorong mereka harus berkelompok. Oke. Berkelompok, berkoperasi, sehingga dia bisa memperoleh bahan-bahan dengan tepat waktu dan sebagainya. Kalau mereka berkelompok, berkoperasi kan gampang. Nah, kemudian di on farm ini kan harus kita perbaiki seperti itu sehingga teknologi juga mudah masuk. Yang kedua, kalau dia sudah berkelompok, berkoperasi, itu untuk mendapat kur juga mudah. Meskipun kur kadang-kadang juga sulit ya kenyataan di lapangan ya. Tapi ini kan menjadi salah satu jalan. Nah, sehingga apa? Kalau berkelompok kemudian mereka diolah bersama, kan mereka punya kelebihan waktu. Nah, harusnya didorong untuk kegiatan produktif lainnya. Apakah beternak, apakah sambil menunggu tanamannya siap panen. Nah, siap panen. Nah, tentunya begitu mereka sudah berkelompok dan sebagainya, pasti teknologi masuk. Teknologi masuk, mekanisasi masuk. Nah, begitu mekanisasi masuk, itu tenaga kita tidak terlalu lama-lama berpanas-panas kan? Kalau sudah dengan teknologi. Bahkan untuk misalnya terjadi sesuatu memupuk pun bisa menggunakan drone dan sebagainya kan? Sekarang sudah mulai seperti itu kan. Jadi teknologi, inovasi teknologi masuk, efisien. Nah, baru nanti di pasca panennya. Nah, pasca panennya kalau petani sudah berkelompok, berkoperasi, kalau memang di situ perlu pengering, ya koperasi ini kan bisa kredit murah. Nah, harapannya apa? Pemerintah memberikan
kredit Keringanan. murah, keringanan. Oke. Sehingga di situ bisa dibangun Dryer. mesin dryer. Nah, kemudian bagaimana dengan penggilingan? Nah, kalau di desa itu sudah ada penggilingan, penggilingannya harusnya bekerja sama dengan kelompok tani ini. Nah, bisa saja kelompok tani ini istilahnya maklun kan, Iya. memaklunkan supaya nanti hasilnya itu dinikmati juga oleh petani kelompok tani itu. Jadi sudah menghasilkan beras dalam packing yang baik. Nah, supaya bisa seperti itu, penggilingan padinya harusnya diberikan juga perhatian kredit yang murah dan mudah tadi. Sehingga dia mampu memproduksi beras yang sudah berkualitas dan sudah dalam packaging dan sebagainya itu kan. Nah, itulah yang bisa dinikmati bersama antara pengusaha yang sudah ada dengan kelompok tani atau petani yang ada di situ. Nah, saya sudah mencoba hitung-hitung. Kalau penggilingan padi kecil dengan kapasitas sekitar 10 ton per hari, itu cukup dengan 200 sampai 300 hektar. Oke. Jadi itu betul-betul kompak gitu. Saya pikir kalau itu bisa dibangun klaster-klaster seperti itu, ya kita akan kuat gitu loh. Nah, nanti tinggal pemerintah perlu beras dari situ. Dalam satu klaster ada penggilingan dengan kapasitas 10 ton per hari. Ya, Kemudian ada gapoktannya. betul. Ya Yang kan? berkoperasi atau Yang berkoperasi ya. atau badan usaha lain Oke. Dengan luas lahan sekitar 200 hektar. ya 200 sampai 300, katakanlah 250 hektar lah rata-rata. 250 hektar. Oke. Itu memadai itu ya? Memadai. Oke. Memadai. Oke. Dengan paling tidak IP 200. Kalau IP-nya IP bisa 200 itu maksudnya berapa? IP 200 itu indeks pertanaman 200 itu artinya 1 tahun panen 2 kali. Oh. Jadi seperti Kok itu. disebutnya 200 ya? 200 karena 200%. Oh, 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali itu 200%. Jadi kalau ada sebutan indeks pertamanan 200, berarti dalam 1 tahun ya panennya 2 kali atau 2 kali ya? 2 kali. Oke. Kan sekarang tapi ada juga yang mengatakan IP 100 atau IP 1, IP 2, IP 3, IP 4 ada juga. Tapi sebenarnya yang lebih umum kalau dulu ya IP 100, 200, 300, 400. Berarti kalau 400 itu 4 kali panen? IP 400 itu bisa saja padi terus atau padi, jagung, kedelai, padi. Itu juga IP 400. Jadi dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Oh, pokoknya 4 kali panen bisa komoditi yang Sama bisa komoditi yang berbeda. Sebenarnya yang paling bagus kalau komoditinya berbeda. Oh, oke. Itu untuk memotong siklus. Misalnya padi, jagung, atau padi, kedelai, padi lagi, jagung gitu misalnya. Oh, oke. Karena itu untuk memotong siklus sama. Terakhir, kan Kementerian Pertanian tuh suka bagi-bagi tuh. Menyangkut revitalisasi tadi. Iya. Bagi dryer, bagi mungkin mesin penggilingannya, ya kan? Bagi traktor. Itu berhasil Ya, apa enggak sih? Kalau itu untuk sesuatu memperkenalkan untuk memulai, bisa-bisa saja. Tapi itu jangan dijadikan kebiasaan. Bantuan itu. Kenapa? Itu akan menyebabkan ya seperti akhir-akhir ini banyak yang revitalisasi terhambat karena bantuan-bantuan tadi gitu loh, bantuan gratis. Jadinya dimanjakan. Padahal mestinya ini itu hanya sebagai sesuatu trigger saja gitu loh. Jadi jangan dijadikan Pokok. kebiasaan. Jadi jadikanlah
masyarakat kita itu untuk mandiri dan untuk betul-betul berbisnis gitu loh. Oke. Kalau sudah penggilingan padi kan berbisnis. Iya. Petani juga pada dasarnya harusnya berbisnis kan. Iya. Jadi tanggung jawabnya itu beda. Iya. Jadi tidak nunggu nanti kita tunggu bantuan. Dapat hibah. Nah, itu yang saya pikir mudah-mudahan ke depan ini kita sudah mulai mengurangi itu, kecuali hanya untuk membantu hadiah untuk orang berprestasi itu lain. Kan gitu. Iya. Karena itu menghambat kok. Terus terang kejadian itu diakui oleh Kementerian Perekonomian menghambat untuk revitalisasi. Kemandirian. Jadi ini yang harus kita dorong, kemandirian, dan teman-teman penggilingan padi siap kok. Bukan hanya ingin bantuan gratis. Ya memang mereka kalau ditawarin gratis ya seneng, tapi ini tidak mendidik gitu. Iya. Tidak mendidik gitu. Jadi Oke. Ya. Terima kasih Mas Tarto, Sang Ketua Umum Perpadi. Terima kasih. Semangatnya tetap menyala untuk menjaga stabilitas ketersediaan beras kita. Amin. Dan semoga gagasannya juga bisa terrealisasi. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita doakan Mas Tarto sehat dan kita semua Amin. juga sehat. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Iswan Channel. Selamat.